Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Sekali, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Sekali semuanya, apa semuanya? Sehat, luar biasa. Senang sekali pada pelajaran ini. Nah, sebelum ke materi, Kak ingin tahu semuanya, apakah semuanya hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kami. Fatin. Kenapa dia? Sakit mata. Sakit mata. Kok bisa? Aku nggak tahu. Ini kelipaan atau nggak? Kelilipan. Itu ada malam ya. Jam berapa emang? Begadang gitu. Suka begadang ya itu? Kasih tahu besok sedang begadang ya. Nah, sebelum ke materi, Kak ingin menanyakan semuanya, apakah semua sudah makan? Sudah. Apa tadi? Makan di gelas. Hah? Di gelas, apa? Pizza, apa lagi? Roti. Semua udah makan. Nah, semua udah makan kan, langsung makan yang sehat, yang bergizi dan sehat-sehat. Betul. Nah, apakah tadi udah belajar? Nah, belajar apa? Nah, sudah apa aja? Apa? Oke, baik. Lanjut saja ke materi. Kak ingin menunjukkan materi kali ini. Nah, materi kali ini yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar atau KPK dan EPB. Nah, sebelum ke lanjut ke materi, apakah kalian tahukah apa itu KPK? Nah, EPB persekutuan terbesar. Apakah kalian masih ingat pelajaran KPK dan EPB? Masih? Mantap kalau masih. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, tadi udah, apakah kalian udah bawa pelajaran? Udah. Beribadah? Udah yakin? Olahraga? Makan sehat, gizi tadi udah makan. Tadi udah belajar? Masyarakat udah? Apa contohnya? Tidur cepat? Emang apa paling tidur paling cepat jam berapa? Jam 9. Jam berapa? Jam 10, yakin? Jam 10, kira. Nah, berarti materi tujuan kita yaitu tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melakukan kegiatan, saya jawab secara klasik, dan melalui kegiatan penugasan. Terdidik pendapat menganalisis kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang kedua yaitu anak-anak memahami faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar dengan tepat. Itulah dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu, Kak mau nanya, kalian masih ingat kan apa itu KPK? Ada yang bisa contohin satu contoh soal KPK. Coba maju. Saya bisa. Jak, lanjut. Boleh. Soal buat soal KPK tentang kelipatan terkecil dari 6 dan 8. 8. Ada yang masih ingat cara pembuatannya? Ya, kelipatan. Ya, kelipatan 6 Bapak aja.
yang sama enggak? Ada. Apa aja? Dua. Nah, ada KPK-nya berarti KPK 6 dan 8 apa aja? 24 dan Tangan berjati. Kalian sudah ingat? Masih ingat kelipatan? Kelipatan masih ingat. Mantap. Nah, coba kalian contoh faktor terbesar FPP. Siapa yang masih ingat? Saya. Masih ingat? Coba yang lain. Coba yang lain. Coba yuk. Mau? Coba ya? Mau? Coba. Coba dulu nanti buka. Ya, FPP boleh aja pakai cara faktor boleh, faktor keseluruhan boleh. Faktor itu terbesarnya boleh pakai faktor, boleh sengketaan, boleh pohon faktor. Ayo. Nah, KPK. KPK itu ada kelipatan keseluruhan, kelipatan keseluruhan yang kecil. Nah, sebelum itu akan ngajak kalian nonton dulu ya, biar kalian mengingat lagi. Ada 3 caranya, ada KPK dan faktor, ada 3 cara. Nah, buat simak baik-baik ya. KPK merupakan singkatan
membuat tabel dengan tabel sengketa, ingat bilangan prima. Oke? Iya. Kita masukkan ke tabel yang sudah kita buat. Jadi jawaban ini kita tulis di sini. Dan 12 kita tulis di sampingnya. Nah, bilangan 8 dan 12 ini harus kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Dengan mengaku 13 ini menghasilkan bilangan 1. Oke, langsung saja ya. Kalian masih ingat kan yang termasuk bilangan prima apa saja? Ya, yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita bagi 2. Karena 8 dan 12 bisa dibagi 2. 2 kita tulis di sini. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu 12 dibagi 2 sama dengan 4. Karena 4 dan 6 masih bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan 2 lagi. Kita tulis di sini ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, karena salah satu bilangan ini masih bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 lagi. 2 kita tulis di sini. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2 tidak bisa ya, sehingga kita tulis 4. Nah, ini sudah dihasilkan 1, tapi yang ini belum. Berarti kita masih akan membandingnya dengan bilangan prima. Karena kedua bilangan ini sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima yang berikutnya, yaitu 3. Maka kita bagi 3. Karena ini tadi sudah 1, maka langsung saja kita turunkan di sini ya. 3 dibagi 1, maksud saya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, kalau di sini sudah menghasilkan bilangan 1, maka kita sudah bisa menemukan KPK dari 8 dan 12. Karena bagaimana? Karena kita perhatikan bilangan prima yang ada di kiri ini. Nah, hasil perkalian bilangan prima yang ada di kiri ini merupakan KPK dari 8 dan 12. Coba kita hitung ya. KPK dari 8 dan 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Oke, 2 kita kali 2. Berapa 2 kali 2? Ya, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kita kali dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 kita kali dengan 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, dengan begitu, KPK dari 8 dan 12 sama dengan 24. Nah, mudah sekali kan? Selanjutnya kita akan menemukan KPK dari 8 dan 12 menggunakan cara yang ketiga. Bukan soal kalkulator yang besar. Misalkan kalian menggunakan KPK, ya, caranya adalah membagi bilangan dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Langsung saja kita tulis bilangan berapa. Nah, bilangan yang tadi ini kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil, yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, karena 4 ini masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, maka ini adalah bilangan prima. Jika kita sudah menemukan bilangan prima, maka penjajaran faktor kita masih selesai. Lalu kita cari faktor yang berikutnya, yakni bilangan 12. Nah, ingat. Di pohon faktor ini kan di 8 ini. 8 dibagi 2 dapat 4. 4 dibagi 2 lagi kan? 2 berapa sudah? 2. Ingat, kalau udah ketemu bilangan primanya dia, stop ya. Jangan sampai dia bisa jalan sampai lagi gini. Nanti lagi 2, jadinya jangan itu. Karena bilangan prima itu
Diawali dengan Dua. bukan Satu. satu. Oke, lanjut. Kita bagi dengan 2. Karena bisa bagi 2 ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka 6 ini masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, kita temukan bilangan prima. Jika kita sudah menemukan bilangan prima, maka pencarian faktor kita selesai. Oke, langsung saja kita tulis ya faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Atau kita juga bisa menulisnya dengan 2 pangkat 3. Kemudian di sini 2-nya ada 3 ya. Baik. Dah. Di sini 2-nya ada berapa? 3. 2 kali 2 kali 2 apa bisa bilang? 2 tambah 3. Kalau 2-nya 2 aja, 2 pangkat. Dua. Kalau 2-nya 1, 2 aja. Oke. Faktorisasi prima dari 12. Oke, berapa? 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa juga kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian di sini 2-nya ada 2 ya. Kemudian dikali 3. Nah, ada 3-nya. Untuk dapat menggunakan KPK, caranya adalah kalikan semua faktor prima. Tapi jika ada faktor prima yang sama, maka kita harus memilih yang pangkatnya terbesar. Ingat apa? Kita perhatikan Nah, untuk menemukan KPK, kalian kalikan semua bilangan. Bilangan apa ya? Bilangan primanya. Dan jika ada faktor atau yang sama, pilih yang paling apa? Yang paling besar. Dengan KPK itu, kalau pakai pohon faktor, kalau ada yang angka yang sama, pilih angka yang paling besar. Oke. prima dari 8 dan 12-an. Di sini ada bilangan prima 2 dan ada bilangan prima 3. Coba kita perhatikan terlebih dahulu bilangan prima 2 ini. Ini sama kan? Nah, karena bilangan 2 ini sama, maka yang kita pilih adalah yang pangkatnya terbesar, yakni 2 pangkat 3. Sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 dikali, karena kita tidak ada yang sama, maka langsung saja kita tulis dikali 3 seperti ini. Oke, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ya kan? Kemudian ini 2 pangkat 3, kemudian dikalikan 3. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Dan juga KPK dari 8 dan 12 sama dengan Sampai sana udah ngerti semua ya? Sudah. Jangan tinggal. Nah, Kak ingin kasih soal dulu. Coba perhatikan baik-baik di sini. Dengan cara tinggal. Yo, perhatikan baik-baik sini semuanya. Sebelum ke LKPD ya. Carilah Bapak angkanya Dua. Bapak 8 dan Bapak 16. Coba pakai cara yang pertama. Yang pertama apa aja? Bapak 16. Ini
42, 48 sama 50, 16 apa aja? Berapa? 32 apa lagi? 32 tambah 16 berapa? Baik itu baik-baik berapa? 46 32 tambah 16 40 48 tambah 16 tambah 16 berapa dia? Sisa 64 tambah ini berapa? 3 tambah 4 berapa? 7 apa tambah 2? 8 tambah 2 berapa? Ah? 4 tambah 7 apa? 7 8 tambah 2? 10 berarti? 40 nah. Dari kedua ini ada angka sama enggak? Apa? 32 48 apa lagi? 16 ada begininya. Jadi KPK-nya apa? 32 48 yang terkecilnya berapa? 32 itu cara yang simpel kan nanti nah saya ingin kasih kalian LKPD untuk kelompoknya masing-masing 3 orang masing-masing 3 orang untuk 2 kelompok oke? Poin di bawahnya. Boleh? Apa itu? Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, siapa kelompok yang mau maju? Saya kelompok 2 dulu, kelompok 2. Kelompok yang cewek dulu. Nanti periksa. Untuk kelompok yang laki-laki, periksa ada yang salah nggak? Ada yang jawab yang berbeda nggak? Coba. Ini dulu, saya mau ini. Yuk. Ya. Halo. Saya
kerja rumahnya. Kalau ada yang salah dan hasil kerja rumahnya boleh. Oke. Nah, yang lain sama jawabannya? Sama mana? Kita kasihkan dulu. Silakan dulu lanjut, Pak. Kita akan lanjut KS yang halaman 2. Halaman 3. Yuk, dibuat. Yuk, yang cecep perhatikan ya. Berapa juga? Nah, bilangan dari Pasal dari kumpul. Kita jelasin lagi ya, lagi dikit aja. Biar kalian paham, biar nggak ada yang bingung lagi. Soal yang pertama. Udah ngerti semuanya? Hah? Sudah? Inilah hasil yang pertama. Hasilnya apa? 30. Soal yang kedua. Paham? Berapa hasilnya? 60 sama 10. Ini pakai cara apa? Sempedan. Ini juga sama. Soal yang ketiga. Yang salah, siapa yang keliru masih? yang keempat saya keliru. Yang ini, Itu keempat. yang keempat ini masih keliru di mana? Yang mana? Semuanya. Sama-sama aja enggak Ini soal nomor 4 dah. Kita baik-baik. Bagi 2, ingat 5 apa aja? 2, 3, 5, apa? 7, 11, apa? 12 dan seterusnya. Ingat ya, cocok perhatikan. Ingat, pertama lu 3, 2. 42 bagi 2 apa? 21. 56 bagi 2? 28. Bisa dibagi 2 lagi kak? Bagi 2 dia. 21 bagi 2? Nggak bisa, cuma dia 21. 28 bagi 2? 14. Bagi 2 bisa lagi? Kalau yang bisa, pilih-pilih. Oke, bisa dibagi semua. Bagi berapa lagi? 2, masih 2. 21 bagi 2? 21 lagi, turun dia. Nggak bisa. 14 bagi 2? Tuh 7. Apa itu 7? Apa itu 2? 7 bagi 3 bisa nggak? Sama-sama. Bagi 2 lagi, bagi 2 bisa nggak keduanya? Dan bagi berapa dia? 3. 21 bagi 3? 7. 7 bagi 3? 7. Karena nggak bisa dibagi, turun jaya. Bagi berapa lagi? 7. 7 bagi 7? 1. Oke, masih keliru. NPB-nya apa? 2 sama? 7 bagi 2 kali 7 sama dengan 14. KPK-nya? 2 kali 2. Berapa? 4. Ini? 8. Ini? 24. 24 kali 7? Berapa? 24 kali 7 berapa? 24 kali 7? Berapa? 24. Kali 7. 4 kali 7 apa? 4 kali 7? Bapak, 4 kali 7 apa dulu? Hasilnya 4 kali 7 apa dulu? 7 kali 4 apa dulu? 28. 8 simpan 2. 7 kali 2? Tambah 2. Hasilnya? 158. Udah paham semuanya?
kasih 2 soal evaluasi saja, yuk. Apakah kalian benar-benar paham atau tidak? Soal nomor 1. Carilah apa? KPK dari 48 dan 24. Oh, ini saya KPK-nya saja. Ya, ini saya KPK-nya saja. Nomor 2. Ya, tulis. Carilah KPK dan FPB dari 16 dan 28. Yuk, kerjakan 5 menit. 5 menit waktunya. Hah? Boleh. Yang soal nomor 1 itu cari KPK dan FPB-nya ya. Nomor 1 cari KPK saja. Yang nomor 2 cari KPK dan FPB. Dah selesai. Dah bang, udah bisa. Bang kita KPK ke depan. KPK ke depan baik-baik. Kanan saya. Bapak KPK ya. 48 dan 26. Bapak sudah? Hah? Bapak sudah? 48 dan 26 apa sudah? 48. Yang kedua? FPB-nya berapa? 4. KPK-nya? 9. 92. Itulah hasilnya. Sudah? Yang salah nanti benerin, oke? Nah, ya nanti tanya ke temannya. Nah, kita aktivitas di mata pelajaran ini yaitu tentang KPK dan FPB. Apa yang kalian pelajari hari ini? KPK dan FPB. Bagaimana sama kalian mengikuti pelajaran ini? Apa yang kalian gini? Sukai dari kegiatan ini, coba. Apa aja? Pohon faktor, apa? Sengkedan. LKPD-nya, oke. Nah, baik kita akhiri dari kegiatan ini. Yuk, ketua kelas. Doa dulu.